semuanya, Bapak dan Ibu. Kami ucapkan selamat datang dalam webinar Sejuta Senyum Pensiun di batch 118 ini. Kami ucapkan selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang siap, dan dalam keadaan yang berbahagia, insya Allah. Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama memulai perjalanan webinar di sesi siang ini. Sesi siang ini kita akan bahas tentang bagaimana usaha kuliner ternyata di zaman sekarang enak saja tidak cukup. Nah, apa saja kemudian poin-poin yang bisa meningkatkan usaha kita bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah punya usaha kuliner, atau bagi Bapak Ibu yang mau mencoba masuk ke usaha kuliner di zaman sekarang, di kondisi sekarang ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, sebelum acara ini kita mulai, sesi ini kita mulai, saya ingin memastikan apakah suara kami terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Boleh di open mic atau boleh di chat di kolom chatnya. Apakah sudah terdengar dengan jelas suara kami? Sudah, Pak. Oke, terima kasih responnya Pak Skindar. Dan juga Bapak dan Ibu, tetap kami sarankan bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk open cam, Bapak Ibu bisa open cam agar kemudian interaksi kita selama sesi ini bisa berjalan lebih seru lagi tentunya. Dan juga Bapak Ibu silakan nanti tetap aktif untuk memberikan pendapatnya, apapun nanti boleh bertanya, boleh kasih pendapat, bisa langsung open cam dan langsung berbicara, kemudian juga bisa Bapak Ibu ketik di kolom chatnya untuk feedbacknya atau respon yang ingin Bapak Ibu berikan. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita akan efektifkan waktu, kita akan memulai perjalanan ini. Narasumber kita sudah hadir, yaitu Mas Yodi, yang akan memberikan kita tips-tips dan pengalaman serta ilmu tentang bagaimana kita bisa mengelola usaha kuliner kita di era zaman sekarang. Untuk itu, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita sambut Mas Yodi. Waktu dan tempat kita beristirahat. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Giri. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu ya. Jadi di weekend ini insya Allah biasanya tiap Jumat, jadi memang ada webinar Sejuta Senyum Pensiun ya untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan di ISQ MPP. Nah, jadi hari ini temanya sebenarnya lebih banyak membahas di bis kuliner. Jadi di bis kuliner ini memang kalau sekarang itu judulnya jelas ya tadi ya dibuat ya. Jadi enak aja nggak cukup nih Mas Geri ini. Kenapa sih enak aja nggak cukup? Tadi Bapak Ibu semuanya jelas sekali sekarang persaingannya sangat ketat sekali dan hampir rata-rata itu di bis kuliner itu banyak persaingan harga, kualitas dan lain-lain. Jadi kalau cuma sekedar enak itu eh, agak berat ya. Mungkin Mas Geri mungkin pernah datang ke salah satu restoran atau Bapak Ibu pas makan kok makannya enak ya, tapi kok sepi ya, kan gitu ya. Nah, ada juga yang restorannya rame nih, viral kita datang, tapi ternyata nggak enak. Nah, jadi PR-nya adalah kalau cuma enak aja nggak cukup. Banyak sekali restoran yang enak, makanannya enak, atau minumannya enak, atau produk enak, tapi tidak rame. Nah, ini apa sih gitu? Atau ada masalah apa? Atau dulu rame sekarang nggak rame, padahal enak gitu. Kenapa masalahnya? Nah, kita akan coba bahas di sesi kali ini ya. Jadi izin Bapak Ibu silakan mau sharing. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Giri, ada pertanyaan, ada sharing, silakan boleh di chat atau mau langsung buka mic, nah, silakan. Kita interaktif saja. Jadi sebelumnya izin di sesi yang tidak panjang ini, Bapak Ibu ya, saya akan coba presentasi dulu. Bawakan materinya tidak panjang ya, materi sangat pendek sekali. Setelah itu kita akan lebih banyak di sharing aja ya Mas Giri ya. Itu jadi. Baik Bapak Ibu, izin untuk di awal saya akan coba share dulu materinya. Nah, mungkin bisa dibuka Mas, izin. Oke, sudah. Baik. Oke, Baik. Sudah terlihat Mas Giri ya? sudah terlihat jelas. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi di sekarang itu bisnis kuliner zaman sekarang tuh enak aja nggak cukup. Tadi seperti pembukaan di awal, ya seperti saya sampaikan, banyak sekali ya restoran-restoran atau tempat kuliner yang ternyata enak,
Tapi kok orang banyak yang nggak tahu, banyak juga yang apa namanya nggak datang, lalu kok sepi juga. Ini salahnya di mana gitu? Padahal enak secara produk. Nah, di sini juga kita akan coba bahas. Jadi balik lagi, enak aja nggak cukup, karena kalau yang enak banyak. Nah, tapi kenapa yang nggak enak aja bisa rame? Nah, itu yang kita akan bahas. Nah, pertama, Bapak Ibu, di sini kita akan coba sebentar. Oke. Jadi hari ini tadi kita akan bahas bagaimana lebih dalam lagi untuk pembahasan bisnis kulinernya Bapak Ibu ya. Jadi biar Bapak Ibu juga tahu, oh misalkan Mas Yodi saya udah jualan nih, tapi kok nggak rame ya, kenapa ya gitu kan. Nah itu kita akan coba bahas nanti ada beberapa poinnya, mudah-mudahan menjadi insight untuk Bapak Ibu. Yang pertama pastinya kita akan tanyakan dulu nih, kenapa sih harus bisnis kuliner gitu kan. Kan itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa paling gampang atau paling mudah? Yang pertama dalam bisnis kuliner itu adalah, nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kalau di sini, kok kenapa sih bisnis kuliner? Ya kalau mau buka kopi kan banyak yang bisnis kopi. Udah banyak juga coffee shop. Kenapa masih tetap buka? Ini beberapa brandnya ada Fore, ada Kopi Kenangan. Kenapa sudah banyak brandnya? Contohnya kayak kopi, kenapa masih buka juga? Lalu juga udah banyak warteg belatakan di mana-mana. Tapi kenapa masih buka juga? Gitu kan. Banyak sekali restoran lagi. Banyak restoran fried chicken tapi masih buka fried chicken juga. Kenapa sih kok banyak pilihannya ke bisnis kuliner? Nah, yang pertama adalah karena potensi market bisnis kue itu luar biasa besar dan menarik. Jadi kuenya itu sangat besar, Bapak Ibu ya. Nah, semakin besar itu pasarnya, ya semakin besar juga kuenya. Dari mata begini, Bapak Ibu. Ya, kalau prinsipnya selama orang masih hidup, pasti butuh makan. Nah, itu paling gampangnya begitu ya. Kalau teman saya dia punya pabrik boneka, Bapak Ibu, saya tanya kenapa buka boneka. Dia bilang selama wanita masih melahirkan berarti boneka masih dibutuhkan. Nah, sama halnya di bisnis kuliner seperti ini, Bapak Ibu. Jadi potensi bisnis kuliner itu sangat luar biasa menarik. Semua di mana aja. Jadi itu salah satu kenapa orang banyak berbisnis kuliner. Yang kedua, bisa menjadi kesempatan passive income yang terbuka lebar. Contohnya apa? Oh, misalkan saya masih aktif kerja nih, belum full pensiun, bikin kue, bisa open PO dulu. Di saat senggang, weekend baru dikerjakan. Bisa jadi salah satu passive income, gitu kan? Jadi tidak harus langsung full terjun. Ketiga, entry barrier relatif mudah. Maksudnya, waktu mau terjun ke bisnis kuliner, mudah, tidak sesusah kalau kita bisnis yang lain. Contoh kita mau buka salon kah, kita mau buka percetakan, buka bisnis lain tuh banyak stepnya yang harus dilakukan. Jadi cara masuk ke bisnisnya itu agak susah. Tapi kalau bisnis kuliner tuh lebih mudah karena yang paling gampangnya kalau ibu-ibu ya udah biasa masak di rumah, ya kan. Tinggal gimana cara jualannya. Jadi eh, masuk ke bisnis kuliner lebih mudah. Tantangannya lebih lebih simpel atau lebih mudah dibandingkan kita masuk ke bisnis yang lain. Yang keempat, bisnis kuliner itu adalah never ending business. Jadi setiap orang butuh makan tadi sampaikan di awal. Jadi nggak akan pernah mati. Nah, tinggal permasalahannya bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Jadi nggak cukup karena enaknya aja. Ya, contohnya apa? Kalau bicara kopi, hampir rata-rata kopi atau minuman itu banyak yang enak. Tapi yang bisa rame, contohnya seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat brandnya ini adalah Haus, ya kan? Omsetnya bisa puluhan miliar, gitu kan? Nah, kenapa sih? Kok bisa? Jadi kalau secara enak banyak minuman enak. Selain Haus ini kan Haus ini terkenalnya dengan Thai tea ya dulu awalnya. Thai tea, green tea-nya, lalu ada coklatnya, Milo dan lain-lain. Tapi kenapa bisa rame? Gitu. Kalau enak banyak. Nah dia enak rame. Ada kopi juga kopi kenangan. Enak rame, gitu kan? Nah kuncinya tadi kenapa bisa rame? Gitu. Jadi kalau cuma sekedar enak banyak yang enak, tapi yang bisa rame atau yang bisa tembus omsetnya sampai puluhan miliar nggak semuanya. Nah itu jadi itulah gunanya kita ada ilmu dalam bisnis kuliner. Nah di sini kita akan mulai bahas Bapak Ibu 7 langkah membangun bisnis kuliner yang anti gagal. Jadi kalau insya Allah kalau Bapak Ibu menerapkan ini ya tinggal lihat aja bagaimana berjalannya. Tapi biasanya sih nggak gagal ya kalau bangun ini. Gitu. Baik. Yang pertama kita akan bahas begini Bu. Jadi kenapa tidak cukup hanya enak? Ini ada 7 bagan Bapak Ibu. 7 bagan ini masing-masing adalah poin-poin yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam hal menjalankan bisnis kuliner ini. Gitu. Jadi bukan hanya enak ya. Yang pertama kita adalah jualan makanan, jualan produk.
di mana dalam hal produk itu diperlukan konsistensi rasa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke tempat restoran, pasti yang dibilang, wah saya dari dulu zaman masih belum nikah sampai sekarang, udah nikah punya cucu, rasanya nggak pernah berubah nih, mantap dia bilang gitu. Nah, itu namanya konsistensi rasa tuh, gitu kan. Atau wah saya setiap makan ke sini nggak pernah gagal, makan pasti selalu enak. Nah, itu yang sangat dibutuhkan. Nah, jadi kalau bisnis kuliner itu yang paling penting adalah konsisten dalam hal rasa. Nah, tapi bagaimana cara menjaga biar konsisten rasa? Nah, ini yang paling penting nih. Terus gimana juga biar customer tidak komplain? Makanya poin pertama yang dibutuhkan adalah poin quality control. Jadi enak aja nggak cukup. Karena kadang-kadang kita melakukan quality control. Nah, apa aja yang harus dikontrol? Jadi di bagian pertama adalah namanya poin quality control. Nah, dalam poin bagian quality control ini kira-kira apa aja sih yang harus dikontrol? Terus imbasnya kalau nggak ada quality control seperti apa? Baik. Yang pertama tentunya yang kalau dikontrol adalah kualitas produk, Bapak Ibu. Ya, baik makanan atau minumannya. Kualitasnya seperti apa nih? Pada saat kita sajikan ke customer, apakah sesuai rasanya konsisten seperti sebelum-sebelumnya, nggak pernah berubah? Nah, itu harus jaga. Gitu. Karena kadang-kadang, wah kalau lagi sepi sih enak, nih, tapi begitu rame, kualitasnya nggak kejaga nih. Menu asal datang, yang penting menu disajikan. Jadi rasanya kadang enak, kadang enggak. Atau enggak misalkan, oh tergantung yang masak. Kalau yang masak yang koki yang A enak, kalau koki yang B enggak enak. Nah, jadi apa yang harus dikontrol? Yang dikontrol pertama adalah dari sisi rasa. Karena kita bicaranya mengenai konsistensi rasa untuk produk kita. Nah, itu pertama adalah pastinya untuk menjaga quality control, pertama yang kita lihat adalah rasa atau dari produk ya. Itu yang harus konsisten. Terus kalau dari produknya sudah kita jaga nih, apalagi? Nah, quality control itu bukan bicara soal produknya aja nih, gitu kan? Itu rasanya saja bukan, tapi juga dari bahan bakunya juga. Rasanya enak, misalkan Bapak Ibu bukannya burger. Kalau dari sisi apa namanya rasanya sih enak ya. Karena kan komponen burger itu kondimennya selain ada burger, lalu ada kondimen, ada patty burgernya, ada kondimennya nih, ada sayurannya, ada mayonesnya. Jadi kalau secara overall enak rasanya. Tapi karena quality control yang nggak dijaga, nggak ada QC-nya, ternyata sayurannya ada yang misalkan tomatnya udah agak bau, sayurannya sudah lembek, atau patty-nya agak berbau, akhirnya berubah semuanya. Jadi di quality control tadi yang paling penting apa aja tadi? Ada rasanya, lalu bahan bakunya, kondimen-kondimennya. Nah, itu paling ingin penting. Terus apa lagi? Pada saat mempacking, ini juga sama. Kita harus QC juga. Kadang-kadang begitu kita mau makan, loh kok ada rambut? Nah, berarti dalam menyiapkannya tidak jalan QC-nya. Kok bisa ada rambut di dalam di nasinya? Kok bisa ada misalkan ada isi strapless? Nah, jadi pada saat mulai packing, kita mengemas dalam masukkan ke packaging juga itu juga sama, dikontrol juga. Jangan sampai ada bahan-bahan yang di luar dari bahan baku makanan yang ada di situ. Jadi QC tadi selain makan bahan bakunya, rasanya, lalu pada saat packingnya juga di QC. Nah, ini yang sangat penting. Jadi poin pertama tadi adalah di QC. Kenapa ada di bagian pertama? Karena ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya. Jadi ini QC-nya. Jadi termasuk soal misalkan kalau sambal pedas atau enggak, itu harus di QC dulu. Jangan cuma sekedar ada sambalnya, gitu kan? Atau nasinya. Oh, nasinya ternyata enggak pulen nih, kurang air karena agak keras. Nah, itu akan akhirnya menimbulkan tadi berkurangnya atau komplain yang datang ke kita sebagai pemilik resto. Nah, ini jadi quality control itu ada beberapa poin-poin tadi saya sampaikan apa saja yang harus dikontrol. Imbasnya kalau tidak ada quality control seperti apa? Ya tadi, customer komplain. Pengunjung akhirnya cuma datang nyoba sekali, nggak datang balik lagi. Akhirnya omset menurun. Kan itu salah satunya. Kalaupun enak, ya memang enak aja, tapi kan nggak cukup kita sekedar enak. Tapi poin paling pertama adalah di quality control. Lalu bagaimana? Di kedua, bagian kedua ada namanya SOP, Standard Operation Procedure. Jadi biar quality control ini terjaga, QC-nya jalan, harus ada namanya SOP. Kenapa SOP? Dengan adanya SOP atau standar-standar ini, maka QC-nya akan terjaga. Contoh misalkan, oke kita mau bikin teh nih, atau bikin kopi, takarannya berapa gram, gula cairnya berapa gram. Kita buatkan SOP. Jadi kalau semua dengan standar SOP-nya, pasti yang tersajikan itu QC-nya terjaga.
kalau dirasa konsistennya pasti terjaga, produknya terjaga gitu. Nah, SOP-nya apa aja sih? Baik, pertama adalah SOP menu biasanya. SOP menu itu terdiri dari pertama adalah bahan baku untuk setiap menu. Jadi setiap menu contoh nih, misalkan ini adalah beef burger. Oke, untuk beef burger SOP menu seperti apa? Yang pertama siapkan burgernya, ya. Lalu patty-nya berapa gram? Lalu ada misalkan sayurannya lettuce, tomat berapa gram? Itu sebutkan. Mayones, nah itu komponennya disebutkan. Lalu dijelaskan juga cara membuatnya. Misalkan, oke, burgernya pertama dioles mentega, lalu dipanggang sekian menit. Setelah itu patty-nya juga sama dioles mentega, lalu dipanggang sekian menit, lalu campurkan. Nah, dibuat lengkap. Jadi itu SOP menu. Nah, kalau semua karyawan kita mengikuti SOP menu itu, insya Allah biasanya terjaga rasanya. Jadi kalau Bapak Ibu beli di McDonald, Burger King, KFC, kenapa sih rasanya hampir selalu sama dan hampir jarang yang miss ya? Kok rasanya tetap sama konsisten? Karena mereka ada SOP tadi, per menunya tadi. Setiap menu ada SOP-nya. Ada apa tutorialnya lah, pegampangnya ya, cara membuatnya. Itu SOP menu. Lalu, untuk menghindari tadi, pada saat penyajian ada rambut, ada yang lain, buatlah SOP penyajian. Misalkan contoh apa SOP penyajian? Pertama, eh, kru kita harus pakai misalkan pakai hand glove atau sarung tangan ya untuk biar lebih higienis. Lalu bagaimana cara setiap menu itu bagaimana di packingnya, lalu masukkan packagingnya apa aja, kita buatlah SOP penyajian biar lebih mudah. Lalu buat juga SOP ini menerima customer, SOP pembayaran kasir, SOP kebersihan outlet, itu kita buat semua tuh poin-poinnya. Jadi dengan itu semua, jadi terjaga customer yang datang. Kan tadi balik lagi judul kita awal, enak aja nggak cukup. Oke, makannya enak tapi tempatnya jorok, kotor. Berarti nggak jalan apa? SOP kebersihannya. Ya mereka cuma ngelayanin tapi ngebersihannya nggak bersih. Sampah di mana-mana, habis makan nggak langsung dibersihin. Jadi SOP kebersihan berarti nggak jalan. Ya walaupun enak, orang mah di situ makan bakso itu, iya kan enak bakso, iya tapi nggak enak ah jorok. Nyucinya nggak bersih. Kadang-kadang mereka nyuci taruh di ember udah kotor airnya main cemplungin balik lagi. Nah, dibuat semua SOP-nya, SOP kebersihan, SOP cara mencuci masak, segala macam kita buat SOP-nya. Dan itu standar biasa ada semuanya. Jadi SOP itu akan banyak sekali Bapak Ibu. Itu satu hotel itu SOP-nya akan banyak. Tadi SOP produksi ya, SOP kebersihan, SOP untuk kasir, SOP untuk waiter, semuanya ada itu. Nah itu jadi dibutuhkan itu karena tadi memang enak tempatnya, makanannya enak, tapi lama pelayanannya. Nah kita juga buat SOP pelayanan nih. Berapa lama sih setiap kita kalau habis transaksi, customer pesan ke kita, berapa lama akan bisa tersaji. Bahkan untuk menjaga SOP itu terjaga, beberapa restoran ada yang disebutkan, kalau dalam waktu 15 menit misalkan, kalau Bapak Ibu di Sambal Bakar Indonesia tuh ada SOP ini. Misalkan dalam waktu 15 menit setelah pemesanan menu tidak tersajikan, Bapak Ibu berhak mendapatkan misalkan es teh manis atau apa. Kenapa mesti ada promo seperti itu? Itu untuk menjaga karyawan agar tetap menjaga SOP-nya berjalan, penyajian. Gitu. Balik lagi jadi ya, ini untuk mendukung agar enak aja nggak cukup. Enak tapi lama. Udah, saya sering kok. Saya pernah ada restoran terkenalnya. Sekarang udah lebih baik. Dia makanan serba ada. Hampir di mall selalu rame. Di rest area juga rame. Makannya ada semua. Makan Indonesia ada semua lengkap. Dulu kalau pesan itu di situ lama. Makannya enak-enak. Cuma kalau kita pesan pasti lama datangnya. Akhirnya kalau kita udah keburu lapar, udah nggak mau tuh makan di situ. Nah, sepertinya manajemennya melakukan perbaikan-perbaikan dan sekarang akhirnya setiap pesan datangnya cepat. Nah, karena tadi mungkin ada SOP penyajian, SOP waktu untuk memasaknya berapa lama. Nah, makanya itu diperlukanlah SOP-SOP ini tadi untuk membantu agar restoran kita sudah enak, tapi dengan adanya SOP dan QC tadi, jadi itu bisa tetap ramai. Gitu. Yang ketiga pricing nih, penentuan harga. QC-nya jalan, SOP-nya bagus, tapi harganya tidak sesuai dengan target market kita. Akan percuma juga. Enak sih enak. Tapi contoh Bapak Ibu misalkan buka salah satu tempat makan gitu ya, misalkan buka restoran, areanya target marketnya sebenarnya CD nih, di mana di daerah tersebut misalnya kalau satu paket makan rata-rata 25.000, 30.000 udah paling mahal tuh satu paket.
Tapi di ibu, bapak ibu buka di daerah situ harganya dibikin paling murah 40.000 atau 50.000 contohnya yang akan masuk. Jadi harga juga menentukan Bu. Ya enak, bener ada harga ada kualitas ya, makanya kita enak, makanya harganya mahal betul. Tapi juga harus tentukan dengan target market kita juga. Makanya kadang-kadang ini tempat makannya enak deh, tapi kok sepi ya? Karena dia ada di tempat yang salah. Harganya kemahalan untuk di daerah tempat dia buka. Jadi karena pricingnya tadi, gitu. Jadi juga menentukan Bu. Jadi makanya kenapa enak tapi kok sepi. Padahal QC-nya oke, makannya bagus, bersih, rasa konsisten gitu kan. Terus kalau ke sana karyawannya SOP-nya juga kita datang ada greetingnya, oke. Tapi kok sepi ya? Ternyata setelah dicek, oh dari pricing, dari harga. Harganya nggak sesuai dengan target market di sekitar restoran tersebut. Ternyata harganya overpriced, kemahalan untuk orang-orang sekitar. Makanya jadi sepi juga. Jadi, nah, poin ketiga adalah pricing. Tentukan harga sesuai dengan target market kita juga. Gitu. Baik, poin keempatnya adalah di masalah eh, branding, Bapak Ibu ya. QC-nya jalan, SOP-nya semua jalan bagus, pricing-nya sesuai dengan target market. Tapi brandingnya memble nih. Nah, percuma juga, nggak akan rame juga. Makanya tadi banyak orang yang nggak tahu, oh ternyata restoran ini enak loh. Makanya tapi kok sepi. Nah, karena apa? Dia tidak melakukan branding. Nah, strategi banding yang tepat apa? Yang pertama, usahakan Bapak Ibu setiap usaha Bapak Ibu buatlah akun sosial medianya. Bikin Instagramnya sama minimal atau wajib ada bikin TikToknya. Nah, buatlah konten-konten, promosikan usaha Bapak Ibu di TikTok dan di Instagram. Lakukan branding di status WA-nya juga. Kita bikin juga WhatsApp bisnis khusus untuk bisnis kita juga. Nah, lakukan branding. Di TikTok Bapak Ibu bisa apa namanya kontennya dinaikkan terus. Nanti kan yang nonton adalah orang-orang sekitar. Banyak juga. Lalu lakukan pasang iklan. Nah, ini penting Bapak Ibu dengan adanya branding ini, jadi orang tahu bahwa ada restoran, ternyata ada martabak enak loh di sini, harganya murah loh. Taunya dari mana? Oh, ternyata pas lagi lihat-lihat TikTok, loh, ini ada martabak nih, harganya murah banget 15.000, tapi udah martabak telur, telurnya dua. Taunya dari mana? Dari TikTok. Nah, tadi karena dia melakukan branding, melakukan promosi lewat sosial media, orang akhirnya tahu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu cuma sekedar buka, pasang banner aja, ya sudah. Nah, banner juga sama Ibu. Kalau bannernya cuma sekedar banner kecil doang, nama tulisan atau terlalu penuh gambar makanannya, nggak menarik, orang nggak akan mampir juga. Jadi branding itu kalau bisa warna spanduknya warna yang menyala, warna merah kah, warna kuning, warna hijau, atau kalau mau warna putih tulisannya merah. Jadi eye catching. Nah, itu salah satu branding yang offline yang memang kita pasang di outlet kita. Nah, dengan adanya itu orang akan ngeh kan. Kadang-kadang brandingnya lucu-lucu, dia pasang spanduk segitiga, tulisannya jangan nengok kiri. Maksudnya kan kita penasaran jangan nengok pasti orang nengok kan. Oh ternyata ada ini kan gitu. Kalau dulu suka dibikin nih. Misalkan dulu kalau dulu zaman-zaman lagi rame-rame kan misalkan ayo ting ting pernah makan di sini gitu kan. Nah kayak gitu padahal nggak pernah kan gitu kan. Nah dulu seperti itu kan banyak tuh. Tapi itu namanya branding Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu jangan cuma sekedar buka pasang spanduk udah selesai. Orang akan datang. Orang nggak akan tahu tuh kalau makanannya enak. Makanya suka banyak sekali namanya ada food vlogger Bapak Ibu ya. Food vlogger itu kita bayar, mereka datang ke restoran kita, mereka makan tempat kita, mereka buat konten, mereka sebarkan di sosial media biar orang tahu oh makanan di restoran ini ternyata enak dan murah. Nah, itulah fungsinya kalau kita melakukan branding Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, setelah poin tadi empat tadi, quality control, SOP, pricing, ada branding, yang kelima adalah marketingnya. Kalau kita cuma sekedar branding aja tidak ada marketingnya percuma. Nah, ada poin-poinnya nih. Pertama kita cari marketing insight. Masukkan nih marketing insight itu dari mana? Kita cari dari resto-resto sekitar kita. Mereka apa yang sih lakukan sih? Mereka marketing seperti apa? Gitu kan? Baru kita buat programnya, marketing program nih. Contoh misalkan marketing program, misalkan kita bikin menu malam minggu. Oke, khusus menu malam minggu, menu tanggal tua. Harganya kita buat rubah-rubah sesuai dengan mereka. Nah, kita buat marketing programnya tadi. Nah, kita juga buatkan budgetnya. Contoh, misalkan kalau Jumat berkah nih, kita bikin misalkan beli 10 gratis satu, atau misalkan gratis untuk yang puasa Senin gratis satu menu,
setiap hari Senin sama Kamis untuk yang puasa Senin Kamis. Kita buat cara marketingnya tuh biar orang malah datang gitu. Atau kita bisa bikin buy one get one, beli satu gratis satu, beli dua gratis satu. Nah itu marketing program yang kita buat. Jadi setelah ada brandingnya, sudah promosi, orang tahu. Tapi kalau nggak ada marketing atau nggak ada promosinya, orang juga nggak jadi beli kadang-kadang. Kan orang kita yang penting ada promosinya ya. Misalkan, oke kalau makan di tempat gratis es teh manis. Nah itu kan strategi promosinya tuh, marketing kita kan. Jadi orang akan banyak makan di tempat gitu. Nah, lakukan nanti setelah branding lakukan, marketingnya juga kita lakukan. Nah, ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi nggak bisa cuma sekedar enak. Misalkan, wah makan saya udah paling enak masih saya bikin soto rawon nih. Udah paling enak lah di sini, nggak ada yang lain-lain. Tapi kalau tidak diinformasikan, orang kan nggak tahu sotonya enak. Kalau kita nggak melakukan branding, kita nggak melakukan marketing, nggak melakukan promosi, orang nggak tahu nih kalau bahwa soto rawon kita paling enak di sini. Atau tadi, misalnya kita bikin martabak, jual martabak. Kalau kita nggak promosikan, kita nggak melakukan marketing, kita nggak melakukan promosi, ya gimana orang tahu bahwa martabak kita paling enak gitu. Makanya harus lakukan tadi nih dua tadi, branding dan marketing. Nah, yang keenam adalah operasional. Bagaimana nih operasional? Kenapa sih kok udah enak tapi sepi ya? Karena yang paling poin utama dari di operasional apa? Jam buka tutup atau hari buka tutup. Ya dia emang enak di situ mah, tapi sering tutup dan nggak jelas tutupnya. Jadi kadang hari Minggu tutupnya, kadang suka-suka yang punya ada tutupnya. Nah, jadi kalau udah jam operasionalnya berantakan, jangan harap pelanggan ibu akan konsisten beli ke tempat ibu, Bapak Ibu. Jadi jam operasionalnya sangat mempengaruhi. Jadi kalau memang mau libur tiap Senin, libur tiap Senin. Ini jangan kadang libur di hari Rabu, kadang hari Sabtu, kadang Minggu gitu kan. Nah, itu yang bikin pelanggan males nih datangnya. Jadi yang mempengaruhi itu kadang-kadang memang enak tapi sepi. Kenapa? Ya tadi sering buka tutup. Jadi orang malas datang ke sana, ntar udah jauh-jauh datang, tutup lagi kan gitu. Nah, operasionalnya benar-benar konsisten, jam buka tutupnya. Terus buka tutup juga sama nih, kalau jam 9 sampai jam 9 malam, ya usahakan tutup jam 9 malam. Jangan jam 4 udah habis terus tutup. Kalau jam 4 masih habis, ya belanja lagi. Kalau udah jam 8 habis, oke lah kita tutup lebih awal ya. Tapi jam buka tutup sama hari buka tutup, usahakan harus selalu konsisten dalam operasional tadi. Karena ini sangat mempengaruhi eh, pelanggan nih Bu, Bapak Ibu. Jadi pelanggan juga kadang-kadang males jauh-jauh datang, ternyata tutup. Kan sering begitu ya, kita kecewa, mau makan di sana pas datang tutup. Jadi harus jelas, mau ke sana yuk, oh, jangan kalau Selasa itu tutup, orang tahu. Jadi buatlah hari yang konsisten. Kalau mau libur di Selasa, Selasa itu kan, jam buka itu juga sama, tiap jam 9 tutup gitu kan. Jadi jelas jam hari buka operasionalnya, jam buka tutup operasional itu harus selalu konsisten, jangan berantakan ya. Itu secara operasional. Lalu tadi Bapak Ibu, di situ juga kita bicarakan yang kedua adalah supply chain management. Dalam hal operasional ini tadi kan mempengaruhi adalah masalah supply. Jangan sampai lagi rame-ramenya habis atau bahan bakunya baru hari itu habis. Kan supply chain management itu adalah bagaimana stok bahan baku kita mengatur. Ada namanya di operasional ini kita ada dua nih Bapak Ibu. Pada saat jam-jam rame, misalnya jam makan siang, itu orang sampai ngantri panjang banget. Sementara jam istirahat cuma 1 jam. Akhirnya orang banyak yang komplain, akhirnya nggak datang lagi nih. Padahal enak makanannya. Cuma tadi pelayanannya kalau jam makan siang nggak kepegang deh. Kalau kita buru-buru nggak usah makan situ. Nah, gimana caranya? Kita ada namanya di sini adalah kan kalau jam makan siang kita harus punya manajemennya Bu, gitu kan? Bagaimana nih traffic management kita buat? Contoh, oh kita udah tahu nih jam 11 siang sampai jam 1 siang itu lagi rame-ramenya jam makan siang. Terus kita cek biasanya di jeda waktu jam 11 sampai jam 1 itu misalnya habis berapa porsi sih? 30 porsi. Jadi sebelum jam 11 kita sudah siapkan semua nih. Mungkin Bapak Ibu pernah datang ya ke restoran-restoran atau contohnya ke warung bakso nih, memang ramai banget. Tapi ternyata kenapa bisa cepat? Karena dia udah nyiapin nih semua mangkok, udah misalkan 10 mangkok, 20 mangkok, mereka udah siapin, udah kasih bihun, segala macam, kasih bumbu. Kalau ada yang pesan tinggal kasih baksonya, berangkat. Nah, itu adalah bagaimana kita bicara manajemen trafficnya nih Bu, biar orang mesen nggak lama. Ini di operasional tadi. Gitu. Jadi kita harus tahu nih di jam-jam mana yang kita sibuk, kita cepat segera siapkan gitu kan. Misalkan tadi, kalau misalkan fried chicken nih, ya udah nasi udah kita siapin, kita udah bungkusin, taruh di box aja. Kalau ada yang pesan tinggal kasih ayamnya berangkat, nggak nunggu lama. Sama hal Bapak Ibu kalau suka beli sate, tempat-tempat sate yang rame,
Mereka tuh kalau ada pesanan, kalau jam-jam ramai, mereka nggak ngebakar dari awal, Bu. Biasanya mereka datang, mereka ngebakar setengah matang dulu. Jadi begitu ada pesanan, tinggal bakar sebentar, matang. Jadi nggak terlalu lama menunggu. Kan tadi balik lagi, enak, tapi kalau lama pelayanannya atau menunya keluar lama, orang nggak akan datang lagi. Gitu ya. Jadi di sisi operasionalnya seperti itu. Terus apalagi tadi supply chain-nya tadi, kita mesti belajar juga stok manajemen nih, Bu. Kita tahu nih, jangan nunggu hari ini habis baru pesan hari ini atau belanja hari ini bahan baku. Kita ngitung. Selalu ada namanya cek stok. Oke, ini stok bahan baku kita 2 hari lagi bakal habis nih dengan order yang setiap hari berapa. Berarti harus pesan buru-buru. Kita harus tahu nih bahan baku mana yang pemesanannya butuh waktu, tapi bahan baku mana yang bisa pesan langsung. Jadi stok manajemen juga harus enak. Jangan sampai lagi rame-ramenya bahan baku habis. Wah kan ini ya rugi rugi banget kita kan rugi banget. Jadi ini sangat diperhatikan. Dia perlu diperhatikan. Jadi di sisi operasional tadi Bapak Ibu ya sangat penting dari jam buka tutupnya, harinya buka tutupnya. Lalu tadi manajemen trafficnya ya pada saat ramai seperti apa kita cari penanggulangannya biar orang nggak terlalu lama nunggu pesanan kita. Lalu stok manajemennya juga kita pelajari juga jangan sampai lagi ramai-ramai bahan baku habis. Ini sangat pengaruh sekali. Nah, baik lagi kalau saya singgung tadi, percuma enak, tapi kalau pelayanannya lama, orang akan kapok datang lagi. Makanya enak tapi sepi. Ya mungkin salah satu itu poinnya, gitu kan. Yang terakhir adalah teamwork Bapak Ibu. Bagaimana kita membangun team building, ya kan? Team building ini kita ngebangun teamwork kita biar jalan nih. Ini kan teamwork ini juga berjalan pada saat satu tadi ya Bapak Ibu ya. Eh, kalau jangan lagi rame-ramenya, yang satu santai, yang satunya sibuk kerja ngeberesin meja. Kan terjadi konflik akhirnya di sana emang rame enak, tapi karyawannya pada lambat banget, pada cuek, terus kayaknya nggak timbuk deh. Yang satu capek-capek aja, yang satu santai sambil main handphone. Nah ini udah nggak bener. Jadi 7 komponen ini Bapak Ibu, salah satunya yang kalau Bapak Ibu restorannya mau selalu rame, insya Allah jalankan 7 ini tadi. Tuh, karena tadi balik lagi Bapak Ibu, kenapa sih nggak enak? Sorry, kenapa enak tapi sepi? Ya tadi mungkin QC-nya nggak jalan, SOP-nya nggak jalan, atau pricingnya kemahalan atau nggak sesuai dengan wilayahnya, atau nggak ada brandingnya, atau marketing atau promosinya nggak ada, atau secara operasional tadi jam buka tutup nggak benar, atau tadi saat timnya nggak benar juga. Nah, ini yang bikin restoran-restoran yang enak atau ramai tapi sepi. Nah, ini setelah saya riset dan saya juga tahu beberapa brand yang melakukan ini, ternyata restoran enak itu tapi sepi, salah satu problemnya biasanya di 7 bagian ini problemnya. Jadi kalau Bapak Ibu, wah restorannya enak, jadi kalau bisnis kuliner enak aja nggak cukup, gitu aja. Jadi cuma sekedar enak nggak cukup, karena yang enak banyak. Tapi gimana caranya biar enak, rame. Nah, 7 poin inilah yang mendukung agar restoran Bapak Ibu bisa tetap rame, gitu kan. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Baik, nanti kita buka lagi ya kalau ada yang ingin bertanyakan di poin-poin ini, silakan. Kita lanjut dulu. Nah, oke. Nah, lalu ada juga namanya Bapak Ibu, kita biar tahu ada namanya SWOT. Nah, SWOT ini sebenarnya lebih kita bagaimana melihat bisnis kita. Ya, pertama SWOT itu adalah strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity sama threat-nya atau ancamannya apa. Nah, kekuatan bisnis kita apa nih? Kekuatan produk kita apa? Kekuatan restoran kita apa? Apa pembedanya sama yang lain gitu kan? Kita harus tahu juga. Oh, contoh misalkan, oh kalau kalau di misalkan kalau di kita nih eh, harganya lebih murah kekuatannya atau enggak cepat pelayanannya. Nah, kita harus tahu kekuatan bisnis kita apa. Terus kelemahannya apa sih? Oh, kalau di kita memang harganya agak mahal. Kualitasnya tapi mantap gitu, sesuai dengan harganya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya ya bahan bakunya mahal. Jadi kita marginnya tipis, kita harus tahu itu. Terus opportunity apa? Ada peluang nggak nih gitu kan? Dalam bisnis kita bagaimana peluang ke depannya, jangka panjang atau enggak. Terus ancaman apa saja dalam bisnis Bapak Ibu. Nah, kita buat contohnya ya. Contoh ini kita analisis SWOT toko kue. Oke, ini salah satu toko kue. Strength-nya atau kekuatannya, rotinya selalu segar. Kue kering dan lain selalu segar nih kekuatannya dia. Terus dia punya tempat, suasana hangat dan nyaman. Jadi cuma bisa tempat makan dine in. Terus tempatnya juga bagus untuk kumpul sama teman sama keluarga. Jadi kekuatan dia itu, kekuatan toko kue ini adalah selain kue-kuean atau produknya ini ya fresh, dia juga punya tempat yang oke untuk orang nyantai di situ. Itu kekuatannya dia.
Oke, kelemahannya apa? Karena bahan bakunya fresh, produknya oke, biayanya mahal nih makanannya, gitu kan. Terus juga banyak persaingan juga dengan toko-toko kue atau tempat kopi misalkan yang dengan menjual tempat nongkrong nih, gitu kan. Kelemahannya itu banyak persaingan. Terus ketepatannya apa? Opportunity-nya. Kita bisa manfaatin tren. Tren sekarang adalah orang pada buka warkop yang bisa jadi tempat nongkrong, ada wifi dan lain-lain. Jadi kita bisa manfaat tren itu. Kita juga bisa tawarin produk-produk yang menarik lagi, gitu kan. Nah, ini opportunity. Treatmentnya apa? Tadi harga bahan baku yang sekarang lagi tidak menentu nih. Ya kan kalau orang butuh cabai, cabai kadang 50.000, kadang 100.000 sekilonya. Nah, harga bahan baku ini yang membuat bisnis kita agak misalkan oh ya kalau yang berhubungan dengan sambal-sambelan pasti harga bahan baku pengaruh banget karena cabai-cabean tadi ya. Tuh, terus cuaca juga sama mempengaruhi. Kalau kita lebih banyak tempat usaha kita ada outdoornya, itu pengaruhnya di cuaca tadi, gitu kan. Terus disinilah adalah salah satu contoh tadi dari SWOT tadi. Bapak Ibu bisa nilai nanti bisa bikin nih SWOT dari usaha Bapak Ibu. Kekuatannya apa, kelemahannya apa dalam bisnis Bapak Ibu, lalu ada kesempatannya bagaimana dan ancamannya apa kira-kira. Nah, terus kalau ini kita bikin SWOT dari catering makanan sehat. Oke, kekuatannya apa? Ya kita menawarkan pilihan makanan yang beragam dan kualitas gitu kan. Terus kita punya tim koki yang oke banget gitu. Reputasi kita juga ada oke banget lah gitu kan. Layanan juga cepat, mantap gitu. Weaknessnya apa kelemahannya? Nah, gini kalau menengahannya gini kita misalkan memasuki pasar yang baru, segmennya baru. Jadi kalau jual makanan catering makanan sehat itu nggak pasarnya belum banyak. Nah, itu kelemahannya. Jadi hanya di kalangan tertentu. Pasarnya belum luas. Jadi itu menjadi salah satu kelemahan, gitu kan? Kelemahan kita. Lalu eh, apa namanya dari weaknessnya nih ya, sorry. Kalau kita bicara weakness, kelemahannya harganya tinggi dibanding dengan pesaing karena ini makanan sehat. Terus tergantung ketersediaan bahan baku ya. Jadi ini adalah weakness-nya. Kalau strength-nya tadi ya, strength-nya tadi udah di awal, weakness-nya adalah harga bahan bakunya sangat berpengaruh karena kita makanan sehat biasanya bahannya lebih berkualitas. Nah, kalau tadi yang di atas opportunity ya, opportunity itu kita bisa menambah pasar baru dengan segmen baru gitu. Terus treatmentnya, ancamannya ya tadi persaingan ketat sekarang udah mulai banyak catering-catering makanan sehat. Terus kita juga ketergantungan dengan bahan baku yang nggak stabil harganya tadi ya, hampir sama kalau di kuliner gitu. Nah, ini adalah SWOT dari catering makanan sehat. Selain SWOT, ini adalah beberapa poin yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi, balik lagi di awal Bapak Ibu, dalam bisnis kuliner itu enak aja nggak cukup, gitu kan. Karena dalam hal enak tadi, Bapak Ibu harus memperhatikan poin-poin tadi dari mulai bagaimana penyajian makanannya, SOP-nya, lalu pricing-nya, promosinya. Nah, itu ya yang berjalan beriringan dengan enak tadi. Jadi kadang-kadang malah tadi saya bilang makannya nggak enak sih biasa aja. Tapi karena marketingnya oke, brandingnya oke, lalu apa secara pricingnya juga murah meriah, akhirnya naik-naik juga rame-rame juga. Jadi percuma enak, tapi kalau kita nggak bisa menjalankan tadi nggak dapat poin-poin tadi. Makanya biar enak tapi rame, lakukan hal tadi. Ada 7 bagian ya, ada QC, ada SOP yang kita jalankan, lalu ada marketing, branding, promo kita lakukan itu semua. Ya, karena sekarang makin banyak persaingannya di bisnis kuliner dan karena itu di bisnis paling mudah dijalankan oleh Bapak Ibu, terutama yang habis pernah bakti ya. Itu paling gampang menjalankan bisnis kuliner. Tapi dengan persaingan ketat, otomatis terus persaingan harga juga, makanya Bapak Ibu harus membersamai dengan 7 poin tadi. Insya Allah dengan 7 poin tadi dijalankan, kita bisa mendapatkan pelanggan yang ini ya, pelanggan yang aktif, repeat order terus, datang terus. Kita juga bisa mempertahankan omset, bahkan bisa menaikkan omset. Jadi sekali lagi, enak aja nggak cukup. Dalam hal enak itu banyak poin-poin tadi yang harus kita jalankan juga agar enak ini berimbangan dengan 7 poin tadi agar visi kita dalam bisnis kuliner ini bisa berjalan lancar. Oke, kira-kira di sini dulu Mas Giri ya untuk presentasinya. Mungkin nanti kita bisa buka sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu semua. Nanti bisa juga kita bahas kembali di poin-poin ini karena ini tadi poin penting dalam hal bisnis kuliner tadi. Jadi tidak sekedar enak, tapi dalam enak itu bagaimana bisa mempertahankan rasanya, bisa mendatangkan pelanggan lagi. Jadi banyak juga karena tadi yang nggak enak tapi rame.
karena mereka menjalankan poin-poin ini. Nah, apalagi kalau produk Bapak Ibu enak, harusnya dengan poin ini bisa lebih besar omsetnya atau bisa lebih ramai dari restoran yang dengan produk yang rata-rata atau biasa saja. Kira-kira gitu dulu Mas Geri, Bapak Ibu. Nanti silakan kita habis ini kita buka dulu sesi tanya jawab dengan Mas Geri, dengan saya. Silakan Bapak Ibu kalau yang ingin sharing juga monggo dipersilakan. Terima kasih Mas Geri. Oke, terima kasih Mas Yodi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya atau ingin bertanya seputar uh, materi yang sudah disampaikan, dan juga silakan bisa langsung open mic atau open cam atau mungkin di kolom chatnya juga bisa. Silakan, silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya seputar materi yang sudah disampaikan oleh Mas Yodi tadi, boleh silakan. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya, di kolom chat sudah kami lampirkan link absensi untuk sesi siang ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengisinya. Dan sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapat tentang materi yang sudah disampaikan, silakan kami buka untuk sesi tanya jawab di siang ini. Silakan. Ya. Oh, Bapak Ibu sambil absen diisi ya, boleh Bapak Ibu sekalian sharing. Mungkin yang sudah punya bis kuliner boleh sharing juga. Ya. Atau yang baru ingin buka, kok ribet ya Mas Giri ya bikinnya gitu ya. Karena poin-poin tadi ya. Sebenarnya nggak terlalu ribet sih Bapak Ibu ya. Karena poinnya adalah sekarang gini, bisnis persaingan kuliner itu sangat ketat sekali bisnis kuliner ini. Jadi kalau cuma sekedar enak aja nggak bisa nih. Gitu. Aduh. Mungkin kalau kalau yang mau mudah kan bisnis kuliner biasanya kalau orang dulu kan Halo. enak sama Gunung Kawi gitu kan. Oke. Silakan Pak Silakan Kolik, Pak Kuliah, silakan. silakan. Ya, selamat siang, Pak. Ya, Pak, ini kan untuk menghadapi masa pensiun ya. Siap, Pak. Kami akan mau akan baiknya untuk kita create produk sendiri atau beli kayak franchise gitu, Pak ya. Baik, Mohon baik arahnya, Pak Pak. Kolik, terima kasih Pak. Izin Bapak Ibu semuanya. Jadi ada perbedaan begini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada passion tersendiri, misalkan sudah biasa istrinya, sudah biasa bikin kue, sudah biasa masak, sudah biasa bikin catering pesan-pesanan, baiknya disarankan buka sendiri Pak. Gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu punya passion, Mas saya passionnya nggak di bisnis kuliner Mas, tapi saya suka traveling atau saya suka aksesoris mobil, boleh buka usaha sesuai dengan passion Bapak Ibu sendiri, gitu. Tapi kalau misalkan Mas saya punya passion sih, tapi saya nggak punya pengalaman dan belum berani buka, enaknya gimana? Nah, saran saya memang baiknya Bapak Ibu ambil franchise, karena kalau franchise itu satu sudah berjalan dalam hal bisnisnya Bapak Ibu. Jadi bedanya gini, kalau Bapak Ibu buka sendiri, contoh Bapak Ibu mau buka fried chicken gitu ya. Oh, ngambil franchise atau enggak ya? Kalau franchise kan ada The Kriuk, ada Sabana. Apa buka sendiri nih? Perbedaannya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka sendiri, Bapak Ibu berarti harus pertama research dulu. Resepnya seperti apa sih? Lalu komponen pakai apa aja? Pakai tepung apa? Cara masaknya bagaimana? Belajarin semua tuh Pak Bu, SOP-SOP yang ada. Lalu setelah jadi SOP-nya, Bapak Ibu pelajari juga, lalu lakukan tes food. Enak nggak nih? Ya kan? Setelah enak, oke ternyata enak dibanding sama The Kriuk, enak nih, fried chicken saya lebih enak. Oke. Apa yang lakukan lagi? Bapak Ibu harus lakukan analisa market. Cocoknya harganya jual berapa ya? Nah gitu. Oke. Jadi, nah kalau Bapak Ibu siap melakukan itu, monggo buka sendiri Pak, nggak perlu ambil franchise. Bapak Ibu bisa belajar banyak di YouTube, di TikTok tuh banyak sekali resep-resep, banyak sekali inspirasi usaha, monggo buka. Tapi kalau Mas aku nggak mau pusing, Mas aku maunya setelah pensiun, aku ada uang dari hasil pensiun, aku mau buka usaha langsung jalan. Bapak Ibu monggo silakan ambil franchise. Karena di franchise itu sudah ada SOP-SOP tadi. Bapak Ibu sudah nanti diajarkan juga bagaimana cara menjalankan bisnisnya, bagaimana resepnya, lalu bagaimana berjualannya. Jadi intinya Bapak Ibu tinggal bayar langsung jalan. Nah itu pilihannya Pak, dua tadi Pak Holik. Jadi kalau Siap, Bapak, siap, misal siap. Pak Holik pengennya, Mas aku pengen belajar aja Mas, boleh Pak. Banyak sekali mentor-mentor Pak Holik bisa lihat di YouTube, di TikTok, atau mau misalkan WA saya, Mas Yudi saya pengen buka sendiri, ajarin monggo. Tapi tadi step-stepnya tadi Pak, Bapak mesti belajarin dulu menu-menunya, riset dulu menunya yang cocok apa, termasuk nanti analisa market jualnya, harga jualnya berapa, bagaimana promosinya, lalu membuat konten-kontennya, foto menu, Bapak lakukan sendiri itu. Oke, Tapi oke, kalau oke. nggak mau pusing,
Mas aku nggak pusing lah, aku punya uang mau ambil franchise saja. Nah, monggo Bapak ambil franchise karena di franchise semua sudah disiapkan. Bapak tinggal cari tempat, bayar, usahanya buka. Gitu. Oke, Paling oke. adalah poinnya gini ya Pak, nanti tinggal pilih franchise-nya itu yang mana yang cocok dengan Bapak Ibu. Gitu. Jadi jangan, Hmm, karena baiknya di compare, jangan langsung ngambil sembarang franchise gitu Pak. siap, siap, Kira-kira gitu siap, Pak Pak Kolik. Jody. Oh ya, oke, oke. Makasih, makasih orangnya Pak Jody. Siapa Pak Kolik, sama-sama monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Kolik. Selanjutnya ada Pak Afrin di kolom chat. Mas tadi bertanya tentang analisis kenapa Almas percikan banyak outletnya yang tutup. Baik, terima kasih sebelumnya untuk ini analisa saya ya. Jadi mohon maaf kalau salah. Karena pertama secara tadi yang saya bilang dalam hal pricing. Untuk hal pricing ini kan harganya overprice ya, agak lebih mahal dibanding tempat biasa. Gitu. Jadi ini karena bukanya masif sekali, kan sekali buka kayak waktu itu ya es krim yang Mixu ya, bukanya satu buka, wah berjejer buka sekali. Dan ternyata trennya lewat. Nah untuk Almas kan ini dulu yang salah satu yang masuk dari ayam goreng Arab itu kan Almas salah satu pionirnya yang masuk. Langsung masif. Tapi trennya ternyata lewat. Nah terus penempatan outlet-outletnya juga tadi secara demografi harganya nggak masuk dengan harga masyarakat sekitar nih. Yang poin ketiga, mohon maaf, pertanyaan saya Bapak Ibu, siapa yang masih mau makan fried chicken datang ke outletnya langsung? Ya kan, Mas Giri? Mungkin ke KFC ya Mas, masih oke ya? Kalau KFC masih oke lah, lagi Ya, jalan-jalan keluar kota ke mall, KFC oke ya. Tapi di luar KFC misalkan ada outlet KFC, outlet fried chicken besar di perumahan atau di jalan, mampir nggak? enggak, Udah nggak ke situ kan enggak, konteksnya. ya. Sekarang orang lebih banyak buy online, pesan di Online GrabFood, GoFood, ya. Shopee, ya kan? Atau di mall. Kalau masih di mall masih oke, orang masih mau mampir. Tapi kalau konsepnya Almas yang Arabian Fried Chicken kan dia banyak sekali di sepanjang jalan, di perumahan ya. Nah, orang udah jarang Bapak Ibu lihat jarang sekali penuh. Nah, itu income dengan overhead atau biaya operasionalnya lebih tinggi biaya operasional. Ya, sekarang makanya kalau Bapak Ibu lihat, mungkin kita ambil contoh sate Hokben ya. Hoka Bento itu selain di mall, sekarang di luar jarang sekali bikin tempat yang besar. Mereka bikinnya kecil, jadi Hokben Express. Cuma bikin modelnya, konsepnya hanya take away dan meja dua. Karena mereka sadar sekarang orang jarang yang datang ke Hokben untuk makan di tempat. Lebihnya online. Kecuali di mall. Nah, jadi mungkin kalau POV-nya dari saya, Bapak Ibu, analisa dari saya, kenapa tutup? Satu, trennya sudah lewat. Ayam goreng Arab ini. Yang kedua, tidak sesuai dengan demografi. Jadi pricingnya lebih tinggi. Nah, kompetitornya banyak sekali. Ketiga, trennya sudah berubah. Sudah jarang orang banyak yang makan di tempat. Orang kalau makan di tempat itu yang nyari lebih suasana. Betul ya? Kalau cuma makan fried chicken, makan di tempat udah jarang banget nih. Kebanyakan take away. Jadi itu mungkin analisa dari saya untuk bagaimana sekarang sekali banyak yang tutup. Ya keempat tadi, operasional terlalu tinggi. Karena dengan outlet yang luas, karyawan yang banyak, peralatan yang luar biasa canggih, omsetnya tidak masuk. Akhirnya, karena terlalu besar overheadnya, akhirnya kebanyakan tutup. Mungkin seperti itu. Ya, itu analisa saya mungkin kurang lebihnya kalau salah mohon maaf, tapi analisa saya seperti itu perkiraannya kira-kira. Begitu, monggo. Selanjutnya Oke, Mas, terima kasih. Tadi ada Mas Jum, Pak Jum tadi raise hand. Silakan Pak Jum. monggo silakan Pak. Silakan Pak Jum tadi sempat raise hand. Silakan. Oke Pak, Pak Yudi, terima kasih Pak Erik, Monggo terima Pak kasih. silakan Pak. Mungkin mau tanya gini Pak, kita sudah berjalan beberapa tahun terkait sama catering ya. Nah, awalnya sih rumah makan, cuma rumah makan sudah alhamdulillah sudah sukses ditutup. Akhirnya kita bergerak di bidang catering ya, paket nasi box, akikah maupun hajatan. Ya secara sekarang sih masih eksis, cuman gimana untuk meningkatkan ke depannya, bagaimana cara kita mengiklan,
ke media, ke itu seperti apa ya Pak ya? Mohon bimbingannya Pak. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Pak. Luar biasa. Jadi sudah merambah ke catering ya. Jadi ada catering, akikah, dan lain-lain. Nah, kalau di poin ini Bapak, kalau sudah berhasil meningkat, poin yang paling penting tadi saya sampaikan di poin branding dan marketing Pak. Contohnya, brandingnya seperti apa nih? Bapak jalankan belum bikin sosial medianya nggak untuk usaha catering Bapak atau akikah Bapak? Kalau belum, segera buat Pak. Lalu usahakan buat konten-konten sederhana. Cara gimana Mas Yodi? Bapak tinggal buka TikTok, cari aja di TikTok misalkan catering akikah gitu kan. Itu banyak sekali akun-akun yang bikin penjual catering akikah. Di itu bikin konten sederhana Pak. Bapak bisa ikutin. Itu namanya branding Pak. Jadi biar orang makin banyak yang tahu. Kenapa mungkin belum rame, kok customernya itu aja yang balik, customer barunya jarang. Karena tadi orang nggak tahu. Dan mungkin karena Bapak tadi belum melakukan branding, belum melakukan promosi nih ke orang-orang. Nih kita buka loh, kita ada di sini loh gitu kan. Yang pertama itu Pak, sosial medianya tolong jalankan. Yang kedua, yang paling Bapak Ibu harus tahu dan sadari adalah, saya mau tanya sekarang ke Mas Giri. Mas Giri kalau nyari apa-apa, misalkan Mas Giri lagi ke Jakarta nih, terus dari tempat penginapan mau cuci baju laundry, Mas Giri nyarinya di mana? Di Google biasanya. Betul. Di Google ya. Pasti diketik gini di Google kan. Laundry terdekat gitu ya. Keluarlah tuh laundry yang terdekat. Sama kalau misalkan Mas Geri misalkan lagi di rumah saudara nih, ternyata di rumah saudara lagi ada akikahan anaknya, Mas Geri pengen nyumbang kue atau snack. Mas Geri belinya kemana atau nyarinya di mana? Tetap di Google. Di Google kan, cari kan, toko snack terdekat, toko kue terdekat, akikah terdekat. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu, kedua, buatlah Google bisnisnya, ya. Bapak Ibu di Google, buka Google, daftarkan usaha Bapak Ibu. Buatlah Google bisnis, Pak Bu. Kenapa? Biar usaha Bapak Ibu terdaftar ada di Google. Jadi pada saat orang mencari, terkeluarlah usaha Bapak Ibu di situ. Karena pasti gini Pak Bu, contoh saya aja kalau kemana-mana keluar kota, kalau nyari sesuatu pasti nyari di Google. Wah, saya lagi keluar kota nih, ternyata teman saya di kota ini, dia misalkan ini ya, ada acara, saya mau kasih bunga. Saya nyari ketik toko bunga Purwokerto terdekat gitu kan. Nah, itu keluar tuh Pak tokonya. Sama Bapak juga tadi Pak Jun juga sama, bikin catering akikah, misalnya rumah Bapak daerah mana, daerah Sidoarjo. Catering akikah 24 jam buka Sidoarjo. Jadi kalau orang di Sidoarjo mau akikah ngetik kan catering akikah nih. Akan nongol tuh. Jadi kedua, buatlah profil Google Bisnis Pak Bu ya di Google. Karena orang Indonesia semuanya nanya Mbah Google. Ya kan? Apa-apa jadi Mbah Google. Jadi Bapak silakan yang kedua setelah sosial media buatlah profil bisnis di Google Pak. Daftarkan usaha Bapak tadi catering di Google. Yang ketiga, baru lakukan marketingnya nih Pak. Marketingnya Bapak misalkan seperti apa? Kalau misalkan, kalau orang akikah cuma dipotongin atau udah jadi, kalau Bapak bisa motong di Bapak langsung dimasakin dalam bentuk paketan misalkan, buat sampaikan. Terus marketingnya apa? Misalkan gratis masaknya, lalu gratis antar. Nah, Bapak bikin marketing tadi. Tapi yang paling penting tadi Pak, dua tadi Pak. Bapak buat sosial medianya, lalu kedua Bapak daftarkan di Google bisnisnya. Nah, insya Allah nanti orang-orang yang nyari catering, nyari akikah, pasti akan ketemu tuh punya Bapak. Karena orang biasanya nyari yang terdekat. Kalau saya misalkan misalkan saya mau ngirim bunga ke Mas Geri, misalkan Mas Geri ada acara di rumahnya, saya di Jakarta, Mas Geri di Padang. Saya tinggal ketik aja toko bunga Padang. Di Padang. Gitu kan. Udah. Tapi kalau misalnya saya baru tahunya malam, acaranya besok pagi. Saya carinya toko bunga 24 jam di Padang. Nah, karena 24 jam nih. Nah, nyari ketemu saya pesan. Bapak juga bisa misalkan tambah catering akikah 24 jam di Bogor atau di Depok gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang nyari malam, ini 24 jam nih gitu kan. Seperti itu Pak. Ya, Pak Jun mungkin gitu tambahannya Pak. Kira-kira mudah-mudahan bermanfaat dan membantu ya Pak. Baik Pak Yudi, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Mau Pak. tanya nih Pak. Silakan. Silakan Pak Kasidi. Ya, saya kasih di nih Pak. Siapa kasih di, monggo Pak. Ya, itu kalau daftar di Google tuh nanti kena pajak nggak ya kira-kira ya usahanya ya?
Baik, baik. Kan takutnya kena pajak ya, Pak. Oh, iya, 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 iya. Jadi gini, Pak. Bapak Ibu nggak usah takut sebenarnya kan. Kalau Bapak Ibu ini kan bikin usahanya masih dalam batas UMKM, Pak. Jadi UMKM itu ada batasnya. Kalau dalam 1 tahun omsetnya masih ya Pak di bawah ya kan. Nah, kalau misalkan omsetnya masih di bawah Pak, itu Bapak Ibu aman kok. Jadi nggak perlu takut. Walaupun kalau kita pasang di Google kan, wah ini nanti orang pajak tahu lagi kita buka usaha didatengin lagi gitu ya Pak, gitu kan. Apa namanya? Batas pajak UMKM itu kalau nggak salah 15 miliar ke bawah Pak omsetnya. Jadi kalau masih pajaknya dia masih kita omsetnya masih kecil, jadi kalau di bawah 500 juta dalam 1 tahun, 500 juta ya Pak omsetnya dalam 1 tahun itu kita 0% Pak nggak kena pajak. Karena kan kita masih perorangan, kita masih masuk ke UMKM gitu. Jadi sekarang kalau masih di bawah 500 juta omsetnya di dalam 1 tahun itu nggak kena pajak Pak. Tuh, memang karena powerful sekali nih Pak, memang Google bisnis ini powerful sekali ya. Jadi orang tahu nih toko-toko kita gitu kan. Nah, tapi balik lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih usahanya atas nama sendiri, masih pribadi, itu 0% Pak. Di bawah 5 juta omsetnya dalam 1 tahun masih tidak kena pajak. Kan nanti orang pajak juga patokan dari mana? Kan dari transaksi kita per bulan. Di total omset kita misalnya sebulan 20 juta. Ya sekali setahun berapa nih? Masih di bawah 5 juta, nggak perlu bayar Pak. Gitu. Jadi insya Allah sih aman Pak ya. Kecuali karena kalau udah omset di atas 500 juta setahun, biasanya sudah dalam bentuk CV atau PT. Jadi kalau masih UMKM, kita baru merintis, insya Allah enggak Pak. Gitu kira-kira Pak. Pak Kasidi. Oke, kita ke chat dulu, Mas Baik. Jody. Ini dari Pak Dava Yasril, bertanya tentang banyak orang menjadikan bisnis kuliner sebagai rencana masa pensiun. Menurut Pak Yodi, apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan pensiunan ketika memulai usaha kuliner? Yang pertama. Kemudian, apakah bisnis kuliner memang merupakan pilihan yang ideal untuk dana pensiun, mengingat tingkat persaingan dan angka kegagalan usaha kuliner yang relatif tinggi? Indikator apa yang sebaiknya dipertimbangkan sebelum memutuskan? Selanjutnya, bertanya juga tentang strategi mengelola dana pensiun agar tidak seluruh tabungan habis sebagai modal usaha dan berapa porsinya nanti bagaimana pengelolaannya. Kemudian yang terakhir, apabila kami memiliki dana pensiun dalam jumlah terbatas, apakah lebih baik langsung membuka usaha kuliner atau membangun usaha secara bertahap sambil mempertahankan sumber penghasilan yang lain? Cukup banyak ini Baik, Pak terima kasih. Nah, Mas baik, Yodi. terima Silakan. kasih. Luar biasa pertanyaan ini mewakili mungkin ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, pertama saya mau sampaikan, pertama sebagai rencana pensiun misalkan ya, kesalahan terbesar apa yang biasa dilakukan pensiunan ketika memulai usaha kuliner. Sebenarnya kesalahan utama itu biasanya terbesar pertama bukan dalam usaha kuliner aja Bapak Ibu ya, tapi kesalahan terbesarnya adalah langsung investasi nilai yang besar pada saat baru mulai usaha. Itu kesalahan terbesarnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu baru mulai usaha, ini sekaligus menjawab mungkin untuk yang pertanyaan yang saya jawab sekalian, ini untuk yang sebentar saya baca ulang. Baik, sekarang menjawab untuk pertanyaan ini Pak ya, mengelola dana pensiun agar tidak seluruh tabungan habis untuk mulai usaha. Berapa persen sih modal usaha yang ideal untuk investasi ke bisnis kuliner? Sebenarnya gini Pak, saya jawabnya global ya, bukan hanya bisnis kuliner. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu kemarin ikuti kelas itu sampai diangkat cuma 20-30% ya Pak Bu dari nilai yang Bapak dapatkan dari hasil pensiun itu biasanya nominalnya 2-30% itu dialokasikan untuk buka usaha. 20-30% biasanya dialokasikan untuk buka usaha. Contoh gitu, misalkan 100 juta, berarti alokasi Bapak usaha itu buka usaha 20-30 juta. Gitu ya. Nah, jadi saran saya sih itu. Tapi, nah saya sekali langsung jawab dulu nih Bapak Ibu. Untuk strateginya memulai usaha itu baiknya dari mana nih? Saya jawab yang terakhir dulu. Dalam bangun usaha, bertahap atau langsung banyak nih Pak Bu. Saran saya Bapak Ibu karena baru mulailah dari yang kecil dulu. Karena kalau yang besar, kalau gagal sakitnya tuh di sini Bapak Ibu ya, di dada.
Tapi kalau yang kecil nggak sakit nih gitu ya. Makanya kenapa bisnis kuliner itu menjadi salah satu yang ideal untuk Bapak Ibu mulai dalam hal masa pensiun. Karena dalam bisnis kuliner Bapak Ibu tidak perlu keluar investasi yang besar. Contoh kalau mau franchise masih ada Pak Bu franchise yang harganya 5 juta, 10 juta, 15 juta. Kalaupun gagal 5 juta anggap aja Bapak Ibu belajar kuliah di sana ya. Setelah itu baru bisa. Jadi tidak terlalu banyak. Saran saya Bapak Ibu jangan misalkan saya dapat 2 juta langsung buka usaha nilainya 150 juta. Bapak nyimpan 50 juta. Jangan Pak. Jadi kenapa sih bisnis kuliner ideal untuk Bapak Ibu semua yang baru pensiun? Karena nilai investasinya kecil. Kalau Bapak Ibu jualan dari rumah dulu malah nilai bisa cuma 2-3 juta. Gak besar. Terus kedua, Bapak Ibu juga nggak perlu langsung bertahap saja. Bapak misalkan buka daripada Bapak modal usaha satu buka ruko besar, investasinya 150 juta, lebih baik Bapak buka modalnya 5 juta atau 20 juta tapi bisa punya 2 atau 3 titik. Itu lebih baik. Nah, jadi saran saya Pak Bu, dalam investasi modal usaha setelah pensiun ini maksimal 20 atau 30% dari nominal yang Bapak Ibu terima. Nah, lalu berikutnya idealnya kenapa bisnis kuliner Bapak Ibu bisa investasi lebih kecil nilai investasinya. Jadi kalau masih belajar gagal, Bapak Ibu masih punya banyak cadangan. Jangan sekaligus ya Pak Bu ya, bertahap saja. Lalu baru saya jawab yang pertama, kesalahan terbesarnya apa sih? Kesalahan terbesarnya adalah Bapak Ibu pada saat waktu baru buka usaha ini, mau kuliner ataupun apapun itu, Bapak Ibu tidak terjun langsung. Itu kesalahan yang paling besar. Kenapa terbesar? Karena Bapak Ibu tidak terjun langsung. Jadi tidak tahu bagaimana mengelola jalannya usaha, tidak tahu bagaimana karyawan, tidak tahu bahan baku, tidak tahu yang lain. Taunya belanja, begitu akhir bulan kok boncos gitu kan. Jadi kesalahan pertama adalah Bapak Ibu tidak terjun langsung dalam usahanya. Kan Mas Yudi saya kan sibuk. Iya kan kita bicara Bapak Ibu setelah purna bakti ya. Kan nggak ada, kan waktunya luang. Jadi usahakan Bapak Ibu terlibat langsung dalam bisnis Bapak Ibu. Di awal ya Pak Bu, kalau sudah berjalan boleh. Di awal Bapak Ibu harus terjun langsung. Bapak Ibu harus tahu nih bagaimana resepnya, bagaimana perhitungan uangnya, bagaimana alurnya jam ramai jam enggak. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti sudah memasang karyawan atau serah terima dengan orang kepercayaan, Bapak Ibu sudah tahu dan tidak dibohongi. Hal simpel begini misalkan, Bapak Ibu buka fried chicken, kan ada nasinya ya. Bapak Ibu harus tahu nih, 1 liter nasi bisa untuk jadi berapa porsi. Oh 1 liter jadinya 7 porsi nasi mas, oke. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, karyawan belanja 5 liter, harusnya kan 5 kali 7, 35 ya. 5 liternya habis tuh kok nasi yang terjual cuma 20, Bapak Ibu percaya aja. Nah, kenapa tadi kan? Karena nggak belajar tahu, nggak dari awal nggak tahu. Makanya kesalahan pertama adalah Bapak Ibu tidak terjun langsung dalam bisnis Bapak Ibu. Kesalahan keduanya apa? Bapak Ibu langsung jadi bos biasanya. Jadi datang cuma begini doang. Gimana? Ramai? Hah? Gitu doang. Padahal bocos tuh. Lebih bangga. Ketiga, Bapak Ibu nyari validasi. Jadi biar orang tahu nih, wah, Mas Geri baru pensiun tuh, lihat buka warung bakso gede banget tuh, rukonya 4 tingkat ke bawah gitu kan. Biar diakuin gitu. Padahal boncos tiap bulan. Nah tadi poinnya Pak. Jadi poin pertama adalah Bapak Ibu tidak terjun langsung dalam usahanya. Ya tadi lalu berikutnya Bapak Ibu tadi juga tidak kontrol. Ketiga Bapak Ibu tadi nyarinya validasi Bapak Ibu. Makanya saran saya, tips saya Bapak Ibu kalau mau buka usaha pertama, usahakan yang jaraknya dekat dari rumah. Kenapa? Biar bisa sering kontrol. Jangan Bapak Ibu misalkan rumahnya di Bogor, bukanya di Jakarta Barat. Mungkin di awal datang tuh Pak, habis itu jarang datang cuma lewat telepon doang. Karena kunci bisnis salah satunya adalah controlling. Jadi kalau Bapak Ibu bukanya jarang kontrol, mungkin hanya di awal-awal selebihnya lewat telepon, percaya sama Bapak Mas saya Pak, Bapak masang CCTV 10 pun di kasir, kalau kasirnya udah nggak amanah pasti duit hilang aja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terjun langsung di awal, Bapak Ibu tahu nih, oh kalau begini akan fraud, oh kalau begini akan terjadi cheating nih, oh kalau begini gini, Bapak Ibu tahu. Jadi begitu setelah terima sama orang, Bapak Ibu aman tahu. Gitu. Jadi kesalahan utamanya apa? Tidak terjun langsung dalam bisnisnya tadi, gitu kan. Terus untuk usaha berapa persen sih kira-kira? Kalau bisa 20-30%. Kenapa bisnis kulinernya ideal? Karena tadi Pak, investasinya tidak besar dibandingkan yang lain. Kalau Bapak Ibu buka konveksi,
investasi besar dan lain-lain, gitu ya. Jadi Bapak Ibu lebih baik yang terakhir adalah bertahap saja. Contoh gini, Bapak Ibu banyak kan lihat di Indomaret sama Alfamart tukang gorengan ya. Itu modalnya paling 15 sampai 20 juta, Pak. Untungnya rata-rata 5 juta, Pak. Teman saya punya gorengan. Teman saya punya dagang gorengan, Pak, gerobak gorengan itu ada punya 5 tempat, Pak. Satu tempatnya 1 bulan dia dapat 5 juta. Dia buka 5 tempat, Pak. Jadi modalnya satu dulu, begitu jalan dia buka lagi, dari keuntungannya dia buka. Sekarang punya 5 tempat, per bulan passive income dia 25 juta, Pak. Modal kan 100 juta. Daripada Bapak Ibu buka usaha 200 juta, begitu mati selesai, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu buka, cara gimana? Begitu buka pertama, jangan langsung, wah saya lagi megang duit nih, buka 2 cabang, 3 cabang. Jangan, Pak, jalanin dulu. Nah, kalau bisa keuntungannya tadi, Bapak kumpulkan untuk buka cabang kedua, cabang ketiga, seperti itu. Jadi jangan langsung di awal langsung buka besar. Mungkin itu ya, Bapak Ibu, sarannya tadi jawabannya langsung saya rangkum dari beberapa pertanyaan tadi yang panjang tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaan Bapak Ibu ya, ngasih insight. Pak, sorry boleh tanya lagi Pak? Monggo Pak, monggo. Ya, untuk mulai usaha sebaiknya kita itu sesuai dengan passion kita atau ngikutin tren Pak. Jadi contoh misalnya passion kita di bakery gitu ya, roti. Tapi yang tren sekarang kopi gitu, itu enaknya dari passion atau dari ngikutin tren Pak? Baik, gini Pak Ibu. Pak, kalau sebenarnya kalau passion itu sebenarnya kan kita lebih lebih nggak hitung-hitungan dalam hal waktu ya Pak. Karena memang passionnya kita bisa lebih concern, lebih turun langsung. Tapi tren juga boleh. Cuma pertanyaan gini Pak, kalau tren juga dilihat trennya seperti apa nih. Jangan hanya tren sesaat. Kalau kopi itu bukan hanya tren Pak. Kalau dia memang sudah long lasting. Ayam, kopi, teh itu long lasting Pak. Sepanjang masa tuh menunya. Mungkin trennya ada lebih hanya di kayak tipenya ya, kayak kopi dalgona, itu kan trennya. Habis itu lebih hilang kan. Gitu. Tapi saran saya, Bapak Ibu juga boleh kok. Mas, saya passionnya di bakery, tapi kok di sini potensinya laundry ya Mas ya. Boleh nggak saya buka laundry? Boleh Pak. Saran saya jangan lihat tren Pak, tapi lihat di opportunity. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sesuai dengan tren, usahakan sesuai dengan peluang. Nah, cara menemukan idenya salah satu gini Pak, Bapak Ibu kalau menemukan peluang usaha, cara satunya Bapak Ibu bisa pertama adalah lihatlah masalah yang ada di sekitar Pak. Contoh nih, Bapak punya lahan dekat kampus. Yang punya masalah siapa sih Pak kalau di kampus biasanya? Mahasiswa kan? Oke. Mahasiswa biasa masalahnya apa Pak? Bapak lihat dulu. Fotokopi betul. Nah, masalah pertama mahasiswa kan biasa tempat tinggal ya kan? Terus nyuci baju ya kan? Berarti bisa Bapak tawarkan apa? Opportunity-nya. Buka kos-kosan, buka laundry, buka fotokopi gitu kan? Nah, Bapak bisa lihat peluang itu, opportunity tadi dengan lihat deh masalah di sekitar, ada masalah apa nih. Terus siapa yang punya masalah, apa yang kita tawarkan. Contoh, Mas Yodi di perumahan saya, itu isi saya nih, punya masalah apa? Masalahnya susah Mas, kalau mau beli galon, beli gas, itu mesti nunggu saya pulang kerja, karena mesti pakai mobil keluar komplek. Oke, yang punya masalah istri. Masalahnya apa? Kalau beli gas sama beli galon susah, mesti keluar komplek, jadi mesti nunggu Bapak. Berarti opportunity-nya apa Pak? Bisa buka agen gas atau galon isi ulang di rumah Bapak, gitu kan? Nah itu kalau mau beli. Jadi saran saya jangan tren Pak. Kalau nggak passion, lihat dari peluang atau opportunity yang ada. Kira-kira gitu Pak. Siap. Oke, makasih Pak. Monggo Pak, silakan. Ada lagi Mas Giri, silakan Mas Giri. Menyambung dari Pak Dava tadi, Ya. menanggapi, jadi kepikiran lagi dengan apa yang dibahas Pak Yodi di tengah tren bisnis kuliner yang cepat berubah. Ya. Menurut Pak Yodi, gimana cara memilih konsep usaha yang tidak hanya mengikuti tren sesaat, tapi tetap relevan dalam jangka panjang? Sudah dijawab barusan. Kemudian tadi sempat dibahas tentang terkait bisnis yang gagal karena operasional tinggi. Menurut Pak Yodi, gimana cara menyusun exit strategi apabila usaha kuliner yang dibangun dari dana pensiun ternyata tidak berkembang sesuai target? Kapan waktu yang tepat untuk menghentikan usaha agar kerugian tidak semakin besar? Keren. Baik Pak. Baik. Nah, begini Pak. Jadi bagaimana kita menentukan biar tidak mengikuti tren Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya gini Pak, ada beberapa menu-menu yang long lasting Pak. Dari dulu sampai sekarang itu tidak mati ya. Bapak Ibu boleh cek dicari. Contohnya apa sih? Saya buka di sini. Contoh menu-menu yang long lasting adalah pertama kalau dari cemilan-cemilan dari snack Pak. Martabak ya.
Kayak martabak tuh dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah mati kan. Hanya konsep yang beda-beda nih. Ada kan martabak yang murah, menengah, mahal sekalian ya kan. Martabak, nasi goreng, aneka ayam itu nggak pernah mati. Aneka kopi nggak pernah mati. Aneka teh nggak pernah mati. Nah, kalau bisa usahakan kalau kuliner bisnisnya yang seperti itu, Pak. Atau mau jual gorengan-gorengan. Atau jus, itu menu-menu yang nggak pernah mati. Jadi jangan hanya menu-menu yang sesaat. Contoh kalau waktu itu kan ada kravel ya. Orang buka kravel, es kepal Milo semua kan gitu kan. Nah, saran saya jangan ke sana semua. Jadi kalau ke sana semua eh, bisa repot Pak, Bu. Jadi saran saya cari menu-menu yang long lasting. Tadi sudah sampaikan dari mulai martabak, lalu ada eh, kalau snack-snack bakso mie ayam gitu kan, lalu ada ayam-ayaman, kopi snack. Itu semua menu yang long lasting. Nah, tinggal bagaimana konsep usahanya. Gini Bapak Ibu, sekarang itu trennya adalah orang jarang yang dine in makan di tempat. Jadi biasa konsepnya grab and go. Grab and go tuh Bapak Ibu bisa take away, kontak-kontak kecil. Biasanya naruh meja cuma 1-2 meja. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu mungkin pernah ketemu ya, ada counter Hokben ya. Hokben sekarang biasanya hanya di ruko kecil, dia Hokben Express namanya. Jadi orang rata-rata lewat online atau orang beli langsung, dan kalau cuma ada meja, meja cuma 1-2 tempat. Jadi melakukan grab to go gitu. Nah, konsep sekarang lebih seperti itu. Atau buat konsepnya sekarang trennya orang lebih kalau mau yang stay orang nyarinya lebih suasana. Mungkin bisa dibikin kayak kopi nako. Lalu ada beberapa kopi lain ya kayak Kaizen yang ada live musiknya itu buka 24 jam kan selalu rame ya. Nah, itu lebih ke situ tuh boleh. Jadi kalau mau konsepnya memang sekarang tuh orang terutama zaman sekarang ya Gen Z ini udah kebanyakan mereka lifestyle-nya sudah memang bersosial, selalu bersosial, nggak seperti zaman-zaman milenial dan lain-lain ya. Jadi memang lebih banyak mereka nongkrong karena mengekspresikan, lalu mereka bisa dapatkan uang dari situ dengan bikin konten. Jadi kalau mau konsep bisnisnya sekarang adalah, Bapak Ibu yang nggak berubah adalah sekarang Bapak Ibu cari tempat memang boleh sekali nggak mesti besar. Oh Mas, di halaman saya agak gede ini. Boleh dibikin konsep memang bikin orang tempat jadi orang eh, datang untuk santai dan ngobrol. Jadi memang jadi tempat lifestyle. Contoh gini, Mas, tapi kalau di warkop doang kan ini ya, kalau cuma di warkop doang orang nggak jajan-jajan, Mas. Beli sekali terus nongkrong wifi-nya doang. Nah, Bapak Ibu bisa. Teman saya ada yang gini, Pak, punya warkop, dia bikin coffee shop, bikin coffee shop, lalu dia bikin di situ ada ini, Pak, co-working space, Pak. Jadi kalau orang yang pengen fokus kerja di situ, itu ada saat dibuat sekat-sekat sama dia co-working space. Jadi lengkap, ada mejanya, ada daftarnya lengkap sendiri. Wifi-nya kencang, pasti itu dibikin paket, sudah termasuk dengan snack. Nah itu tuh bisa dibuka seperti itu. Jadi jangan mikirnya, Mas kita bikin kopi shop, wifi-nya kencang, ntar orang cuma beli kopi satu sama kentang nongkrongnya sampai seharian. Nah kita bikinlah paket-paket. Kita bikin kalau teman saya dia bikin co-working space Pak. Jadi dia bikin tempatnya disekat-sekat, tempat yang nyaman untuk orang kerja. Karena zaman sekarang kan kerjanya banyak kan mereka teman-teman saya ini gini Pak. Kadang-kadang kerja di office itu dia WFO-nya 3 hari, WFH-nya 2 hari gitu kan. Jadi nggak selalu di kantor. Nah mereka nyari tempat-tempat yang nyaman untuk nongkrong untuk sambil kerja. Jadi kalau tren yang sekarang, saran saya Pak cari konsepnya itu sekarang memang ke depannya itu akan lebih banyak tadi seperti tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat orang bersosialisasi seperti itu. Kalau makanannya jangan yang tren sesaat seperti itu ya. Terus kedua, tadi ya langsung menjambung, gimana kalau nggak berkembang kita cut off-nya kapan? Kalau saya pribadi pengalaman Pak, saya biasanya cut off-nya di maksimal 6 bulan sudah saya cut off. Karena gini, Bapak Ibu jangan lupa, begitu Bapak Ibu buka usaha, Bapak Ibu siapkan dana operasional untuk 3 bulan ke depan. Contoh nih, Bapak Ibu misalkan beli franchise 30 juta, sewa tempat 20 juta, habis misalkan 50 juta lah untuk buka usaha. Nah, 50 juta ini Bapak Ibu tambahkan dana cadangan operasional 3 bulan ke depan. 3 bulan itu apa dana cadangannya? Untuk bayar karyawan, bayar internet, misalkan bayar listrik, misalkan habislah 15 juta. Jadi Bapak Ibu tambahkan dana cadangan 3 bulan ke depan, 15 juta tadi tambahkan, itu modal awal Bapak Ibu. Kenapa siapkan dana cadangan 3 bulan ke depan? Kalau Pak, namanya usaha kan ada yang langsung ramai, ada yang belum. Mungkin bulan pertama belum ramai nih Pak, Bapak masih subsidi kan. Oh bulan kedua ternyata belum ramai, aman Pak, karena Bapak maksimal subsidi 3 bulan. Kalau di saya usahakan maksimal 3 bulan minimal sudah bisa bayar buat gaji karyawan dulu, saya nggak keluarin uang lagi. Tapi kalau masih di bulan ke-6 saya masih studi Pak, saya cut off.
Saya lebih baik cut off, udah tutup. Kalau misal kontraknya tahunan, oper kontrak selesai. Dibanding 6 bulan sampai nunggu setahun kita nyuapin terus Pak, uangnya makin lama. Jadi kalau saya 6 bulan. Kita bicara UMKM Pak ya, levelnya bukan perusahaan besar ya. Kita bicara levelnya UMKM baru mulai. Jadi 3 bulan disiapkan dengan cadangan, maksimal kita subsidi sampai angka 6 bulan. Kalau 6 bulan masih nggak berkembang juga, kita tutup. Karena bisa jadi tempatnya yang salah Pak. Oh tetapnya nggak sesuai, pricing kita nggak cocok nih, oh makan kita nggak cocok sama tempat ini gitu. Maka tadi di poin tadi kan saya sampaikan ya, pricing itu tergantung demografi juga. Jadi di pertanyaan Pak Dapat tadi, kapan waktu yang tepat untuk kepentingan usaha? Kalau di saya 6 bulan Pak. Jadi kalau 6 bulan dia sudah bisa membayar gaji karyawan dia sendiri, udah nggak kita support lagi, tetap saya pertahankan. Tapi kalau masih saya studi, saya cut off. Kira-kira gitu. Itu Mas Gedi, tanyaan mungkin bisa menjawab, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Terus tentang kopi Starling, gimana menurut Oke. Mas? Oke. Pengen buka kopi Starling gimana Pak? Kira-kira boleh Pak Bu? Sekarang banyak sekali kok itu gerobak-gerobaknya cuma 15 ribuan. 15 juta sudah ada gerobaknya Bapak Ibu ya. Nah kalau di sini sebenarnya lebih ke nanti ke posisinya mau kemana nih kopi Starlingnya ini. Karena sekarang udah berjejer sekali Bapak Ibu. Di mana-mana udah hampir berjejer. Kopi jago loh, kopi segala macam banyak dari 8.000, 10.000 sampai 5.000 ada semua. Mau kemana nih dia? Kalau saya malah lebih menyarankan gini, kalau bisa lebih baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di kota Bapak Ibu belum ada yang buka lapak sarapan pagi serba 10.000, nah saran saya Bapak Ibu buka itu. Jadi sekarang sudah lagi ada konsep begini Bapak Ibu, ada lapak serba 10.000 untuk sarapan. Bapak Ibu tinggal cari tempat, sewa tempat, pasang tenda, pasang meja 2 atau 3, Bapak Ibu silakan bikin yang Bapak Ibu bisa. Harga serba 10.000. Misalkan Red Bull Katsu, Red Bull Teriyaki harga 10.000 Bapak Ibu jual. Minuman kopinya misalkan 10.000 dapat 2, silakan Bapak Ibu. Itu buka dari jam 6 pagi bisa sampai jam 10 pagi. Emang untung Mas Yodi? Oke, kan kita sewa tempat, sewa tenda, udah ada meja. Untungnya di mana? Pada saat sudah buka dan berjalan, dan Bapak Ibu melakukan promosi di TikTok, di sosial media, orang akan mulai datang nih Pak Bu. Misalkan saya bikin nih lapak serba 10.000, Mas Gedi jualan risol istrinya. Mas Yodi boleh nggak nitip risol istriku nih? Boleh nitip nggak? Boleh Mas. 8.000 ya harga maksimalnya ya, karena saya jual 10.000. Jadi 8.000 dia jual, misalkan Mas Gedi isinya risol isi 4, jual saya 8.000. Saya jual 10.000, saya untung 2.000. Semakin banyak orang akan numpang di kita, semakin banyak produk kita Mas. Kita nggak perlu modal banyak Pak Ibu. Salah satu contohnya Bapak Ibu boleh cek di TikTok ada namanya lapak wargi Cilengsi. Sehari bisa habis sampai 2.000 paket ceban. Bayangkan Mas Geri, 2.000 komisinya kali 2.000 paket sarapan. Sudah 4 juta sehari komisinya. Modal dia apa? Cuma sewa tempat, pasang tenda sama meja. 4 juta satu hari. Dan sekarang dalam waktu 3 bulan udah bisa buka 4 cabang. Jadi saran saya Bapak Ibu, kalau daripada kopi Starling, buka aja lapak serba 10.000. Pertama Bapak Ibu bikin dulu yang Bapak Ibu bisa buka. Setelah itu Bapak Ibu bikin banner, dicari UMKM, 150 UMKM, berbeda menu. Orang akan datang nitip Bu. Karena kalau cuma Mas Geri cuma jualan di Solo doang, ngapain buka lapak? Kan nggak bisa bikin yang lain, bener nggak? Lebih baik nitip kan? Saya misalkan cuma bisa bikin ini doang, misalkan cuma bisa bikin agar-agar atau salad, ya ngapain saya buka lapak, mending saya nitip kan gitu. Nah itu salah satu ide yang memang sedang ramai Bapak Ibu, dan akan panjang ke depannya, karena kan orang sekarang pagi itu biasanya nyari nasi uduk kalau ada, kalau nggak ada, begitu ada satu tempat jualan menu 10.000 yang lengkap, pasti ke situ semua. Nah saran saya itu daripada bikin Starling, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau masih penasaran dengan idenya, boleh cari di TikTok lapak serba 10.000 sarapan pagi, itu banyak sekali. Silakan buka di kota masing-masing. Nanti kalau berhasil kabarin, jangan lupa komisinya. Silakan. Ada lagi? Oke, tentang bisnis white label gimana menurut? Oke. Ini bertanya Pak. Ya, bisnis white label. Baik, bisnis white label itu kalau kita bilang namanya sebenarnya adalah maklun. Nah, maklun juga salah satu peluang Bapak Ibu, selain misalkan mau bisnis kuliner juga gini Pak Bu. Bisnis kuliner itu juga ada yang Bapak Ibu bisa produksi sendiri, ada yang juga Bapak Ibu bisa maklun. Jadi white label itu maklun. Contohnya begini, Bapak Ibu kalau lihat di supermarket atau minimarket ada misalkan ada snack, lalu lihat di belakangnya diproduksi oleh PT Geri untuk CVOD.
Itu namanya maklon, Pak, Bu. Untungnya maklon apa? Atau white label? Untungnya adalah Bapak Ibu nggak perlu siapkan tempat produksi, nggak perlu beli peralatan produksi, nggak perlu melihara atau ngumpulin karang produksi. Bapak Ibu intinya cukup serahkan ke pabrik mereka. Bapak Ibu kerjasama dengan pabrik, mereka yang produksi barang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang fokus hanya di jualan saja, marketing dan brandingnya. Itu sangat oke juga. Nah, enak yang sekarang white label atau maklon ini MOQ atau minimum ordernya rendah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan snack, ada namanya pabrik 101 di Bandung. Bapak Ibu modal 2,5 juta sudah bisa punya snack dengan kemasan punya Bapak Ibu, mereknya dengan merek Bapak Ibu semua, perizinannya sudah ada. Modalnya 2,5 juta sudah bisa mulai. Jadi kalau mau coba-coba usaha, bisa dari situ. Jadi white label juga salah satu yang oke, maklon. Itu salah satu yang oke. Itu ada Bapak Ibu boleh cek di Instagram atau di TikTok, pabrik 101 Bandung. Dia jualan snack, topoki, bakso aci, basreng. Bapak Ibu modalnya 2,5 juta sudah punya paket usaha sendiri, produk sendiri dengan branding punya Bapak Ibu. Perizinan dari mereka semua. Itu udah aman. Kalau mau baru mulai bisa lewat situ. Ada juga bakso Kirana, pabrik bakso Kirana di Bandung juga. Mulai 2 juta, Bapak Ibu sudah bisa. Terus ada bisa white label untuk parfum, skincare juga bisa. Nah, itu salah satu alternatif bisnis yang Bapak Ibu bisa mulai pada saat setelah pensiun tadi, karena tadi modalnya kecil-kecil sekali. Gitu kira-kira. Monggo, Mas. Oke, Ini Pak, silakan Ini, Bapak Pak. Aris. Silakan Itu- Pak Aris. Pak itu yang 2,5 juta di Bandung nanti dikasih nomor teleponnya ya Pak? Boleh, Pertama. Pak. Boleh. Nanti saya kirim bagian nanti kirim ya. Nanti dikirim sama Ya, tim ya. ISQ untuk ini, Pak. Jadi itu white label Ya. Pak Maklon. Jadi NIB-nya, Sama, Bu. halalnya, PIRT Bapak Ibu nggak perlu ngurus karena sudah ada makanya punya Iya. pabrik. Tinggal Bapak Ibu Iya, betul. kasih Saya merek perlu aja. itu, Pak. Oh, siap, Ya. siap. Siap, Pak Terus ini, Aris. Pak, izin. Saya punya perkebunan kopi, Pak. Ya. Oh, siap. Ini lagi panen raya nih, Pak. Sekarang. Nah, saya juga memproduksi mesin ini roasting, Pak. Oh, roastingnya bikin ya, mesin roasting ya. Ah, ini pakai kecil, ukuran 5 Oh. kilo lah. Oke, Pak. Nah, ada buat ini juga saya bikin. Nah, apa? roasting. Grinder, Pak. Ya, grindernya roastingnya Pak ya. Nah, ini juga saya bikin. Nah, tapi saya ingin tadinya saya punya 4 kafe, Pak. Oh. Waktu kopi tutup. Nah, sekarang saya mau nggak buka kafe, tapi kerjasama lah dengan rumah makan atau ayam geprek ya. Kita memasok kopi ya Oke. dalam kemasan sesuai dengan labelnya maunya pihak itu katakanlah ayam geprek ya. White label namanya Pak, Maklon betul. Jadi kita Ya. pesan ke Bapak mereknya pakai merek punya kita, Bapak yang produksi gitu ya Pak ya. Ya. Betul. Bagaimana tuh Pak? Aman Cara Pak, itu bisa. mengembangkannya, Pak? Aman Cara Pak. mengembangkannya. Nanti mungkin karena kan ini sesinya pendek ya Pak. Nanti mungkin Bapak bisa konsultasi, bisa ngobrol lebih lanjut. Nanti saya di akhir sesi saya kirim nomor telepon saya, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Siap. Baik, Gitu. baik. Baik Baik, Bapak. Pak. Siap, sukses Ya. selalu Pak. Siap. Sama-sama Bapak. Baik, Terima kasih. Monggo. Oke. Oke, Bapak dan Ibu. Satu lagi Pak. Silakan Pak Suma. Ya, selamat siang Pak Yodi dan Selamat siang, Pak. Bapak MC. Saya Sumardi dari Palembang Pak. Sekarang ini saya sudah menjalankan bisnis laundry. Nah, laundry. ingin mengembangkan, tapi saya sebenarnya lebih ingin mengembangkan ke deterjen dengan parfumnya. Oke. Nah, sampai sekarang saya masih kesulitan untuk belajar mengembangkan sabun dan parfum itu, Pak. Mungkin bisa dibantu untuk teknisnya, bagaimana saya bisa lebih ke arah sih ke depannya kalau bisa sekaligus saya produksi untuk dijual juga. Jadi istilahnya turunan dari usaha saya yang ada gitu ya, untuk lebih berkembang lagi gitu. Gitu sih, Baik. Pak. Baik Pak, terima kasih. Bapak daripada produksi sendiri lebih baik Bapak tadi Maklon Pak white label. Nanti saya kasih kontaknya pabrik yang memproduksi untuk semua deterjen, untuk laundry dan lain-lain Pak. Bapak tinggal pakai merek Bapak, sudah ada kemasannya, Bapak tinggal edarkan. Itu lebih ini Pak ya, lebih efisien ya Pak ya. Lebih efisien dan praktis Pak, karena bedanya nggak jauh dengan HPP Bapak. Oh gitu ya. Dan Ya, kita Bapak tidak perlu memikirkan sumber daya produksi ya, Betul, maksudnya Bapak SDM nggak ya. perlu bikin produksi, limbahnya dan lain-lain, packaging. Ini Bapak tinggal pesan sudah dalam bentuk packaging, sudah dengan merek yang Bapak mau. Bapak Oke. tinggal marketing saja.
Terus nanti untuk izin usahanya dari produk itu udah bisa kita jualkan gitu maksudnya. Sudah, Maksudnya sudah. produk itu udah legal untuk kami jual gitu ya. Sudah legal untuk Bapak jual. Jadi Bapak nggak usah investasi di produksi, Pak. Dari Bapak produksi, bikin limbah segala macam, ngambil orang lain untuk produksi, Bapak maklun saja, Oke, white label siap. saja. Nanti saya kirim kontaknya ada Pak, untuk mau deterjen sampai sabun cuci, sabun mandi ada semua lengkap Pak, termasuk laundry. Siap. Terima Satu kasih. pabrik. Nanti saya Iya, iya. kontaknya Pak. Iya, Pak. Siap Oke, Bapak. Oh, Terima silakan. kasih. menarik Selamat sekali. siang. Terima Halo kasih Pak Pak. Tuma. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu. Memang kalau membahas hal seperti ini tidak cukup, tidak cukup Mas Yodi saja, Mas Yodi. Ya, Apalagi ya. memang usaha kuliner ini siapa saja bisa menjalaninya dan memang fluktuasinya juga bikin seru sebenarnya. Iya, Ya, deg-deg ser Mas Gary karena wah roller coaster lah. Bisnis itu roller coaster Pas, nggak ada yang stabil. Bisnis itu pasti roller coaster akan naik turun. Nah kita nggak pernah kapan akan naik, nggak pernah tahu kapan turunnya, gitu. Jadi oke. harus siap Boleh mental. beberapa menit ke depan, mungkin 3 menit untuk closing statementnya untuk Mas Yodi, gimana agar usaha kuliner tetap berjalan, tidak hanya enak saja, tapi tips-tips yang lainnya juga silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kebersamaan di siang hari ini ya. Mohon maaf sekali masih banyak pertanyaan di chat dan lain-lain belum sempat dijawab Pak karena terbatas sekali. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita bicara di webinar sejuta pensiun lagi ya, Bapak Ibu kita bisa join lagi. Atau nanti di akhir sesi saya akan sampaikan nomor kontak saya, monggo kita bisa konsultasi, kita bisa ngobrol. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Mas Keri juga terima kasih. Saran saya Bapak Ibu, karena halangan utama dalam mulai berbisnis adalah dari action tadi. Jadi jangan hanya dipikir, jangan hanya dihitung, tapi lakukanlah action. Karena tanpa action kita nggak pernah tahu bisnis kita akan berjalan atau tidak. Dan lakukan dengan perlahan dari awal, jangan langsung besar. Karena semua itu ada stepnya. Siapkan mentalnya, insya Allah semuanya bisa menjadi calon juragan yang sukses semuanya sih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Amin, amin. Makasih. Oke, terima kasih Mas Yodi. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak akan puas dengan 2 Amin. jam ini saja. Untuk itu nanti bisa silakan kita akan share nomor-nomornya Mas Yodi. Juga bagi Bapak dan Ibu yang mungkin berkesempatan hadir, nanti kita akan ada training masa persiapan pensiun yang offline-nya, yang nanti akan membahas tuntas bagaimana perjalanan pensiun menjadi perjalanan batin, perjalanan spiritual yang membahagiakan, yang membuat kita tetap bersemangat berkarya. Di chat sudah saya tampilkan jadwalnya. Untuk jadwal terdekat itu di tanggal 11 sampai 13 Agustus ini. Mungkin Bapak Ibu yang berkesempatan bisa hadir, silakan langsung dihubungi kontak person yang ada di pamflet yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Dan terakhir, seperti biasa, minta izin waktunya sejenak untuk mengaktifkan kameranya. Kita foto bareng dulu, silakan. Bapak dan Ibu, 10 detik saja kita aktifkan dulu kameranya, kita foto bareng dulu, silakan. Oke, saya siapkan dulu kameranya. Oke, siapkan senyum terindah, terganteng, tercantiknya. Boleh. Siap semuanya, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. Sarang he-nya boleh. Cuannya, 1, 2. Oke, gak bebas semuanya. Boleh yang heboh, yang seru. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Ibu. Nomor telepon Bapak ya. Nomor telepon narasumber. Oke. Thank you. Bapak dan Ibu, alhamdulillah izin kami share juga ini nomornya Mas Yodi. Silakan boleh dicatat dulu ya sebelum kita berpisah. Oke. Dan terakhir sambil Bapak Ibu bisa catat nomor Mas Yodi ya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas ketepatan di sore hari ini. Semoga apa yang kita adakan tadi, acara sesi ini menjadi sesi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, yang kemudian memberi banyak inspirasi, dan insya Allah dan kita doakan semoga Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang sehat, yang baik, yang bahagia, dan insya Allah dalam bakti yang bermakna. Sekali lagi sambil mencatat, silakan Bapak dan Ibu, kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang Nomornya kesempatan hadir bisa hadir di tanggal 11 sampai 13 Agustus di
-165. Silakan boleh dicatat dulu nomor masing-masingnya. Silakan. Oke. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu, Pak, nomornya mana, Pak? Nomornya gimana ya? di kolom chat sudah ada. Silakan. Di kolom chat Udah ada. sudah di-share oleh Mas Edi. Screenshot aja langsung copy. Iya, benar. Oh, udah nih. 081 Oke, terakhir untuk Bapak dan Ibu, selamat menjalani masa bakti yang berbahagia. Banyak maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giri. Terima kasih Pak Yodi. Sangat menginspirasi. Thank you. In live ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam sukses buat semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dans les calés, comme toujours ça va